Halo guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Nah, di video kali ini adalah lanjutan dari video kemarin karena kita kemarin membahas mengenai cara daftar IMEI HP dari luar negeri. Dan setelah itu banyak banget yang nanya, kalau aku lupa daftar IMEI gimana? Nah, kalau misalkan nih aku udah daftar IMEI tapi kok tetap tidak ada sinyalnya, ada yang nanya lagi. Kalau misalkan aku ngisi formulirnya salah gimana tuh Kak? Nah, di video kali ini aku mau bahas ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like and subscribe dulu. Terima kasih. Tunggu. Di sela-sela kesibukan aku dan aktivitas aku, tiba-tiba keluarga yang di Indonesia minta kiriman uang. Penting banget. Mana aku nggak bisa keluar lagi. Untung ada YorPay. Selagi saldo aku masih ada, tinggal transfer aja tanpa keluar ke minimarket Taiwan terdekat. Dan tidak perlu bayar ongkir lagi di Taiwan. Nah, ini nih yang aku suka dari YorPay. Praktis, irit, dan murah di ongkir. Bayar belanja juga murah, beli pulsa juga murah, bayar cicilan, bayar zakat juga lebih mudah. Makanya teman-teman buruan download YorPay sekarang karena ada promo nih buat kalian pengguna baru, free ongkir isi saldo dan juga free ongkir transfer ke nomor rekening Bank Indonesia. Ajak teman kamu dan bagikan kode referral kamu, maka kamu mendapatkan 50 NT per orangnya. Tapi jangan lupa ya, harus selesaikan verifikasi 1 dan juga verifikasi 2. Dan apabila ada kesulitan, langsung aja hubungi nomor CS dan juga inbox di Facebooknya YorPay Taiwan. Oke guys, sekarang kita mau lanjut membahas mengenai IMEI HP dari luar negeri. Nah, karena banyaknya yang nanya ya, jadi di video kali ini aku mau menjawab kira-kira 5 atau 6 pertanyaan dari teman-teman yang sering dilontarkan di kolom komentar aku. Jadi kali ini aku mau bahas ya tentang IMEI HP dari luar negeri. Yang nanya ke aku dari kemarin atau bulan-bulan sebelumnya itu nanya seperti ini. Aku sudah pulang di Indonesia dan aku lupa tidak mendaftarkan IMEI saat landing di bandara internasional. Itu kayak gimana caranya? Jadi buat teman-teman yang lupa mendaftarkan IMEI kalian saat kalian landing di Bandara Internasional Indonesia dan kalian sudah pulang, di perjalanan kalian tiba-tiba ingat, oh iya tadi aku lupa belum daftar IMEI. Gimana nih caranya supaya HP aku nanti aktif gitu kan? Jadi teman-teman bisa mendaftarkan di kantor Bea Cukai daerah terdekat teman-teman dengan lokasi teman-teman pada saat itu. Jadi misalkan teman-teman sudah tiba di rumah, kalian bisa mendaftarkan IMEI HP kalian di tempat daerah terdekat kalian di kantor Bea Cukai. Tapi kalian jangan lupa tetap ngisi formulir registrasi IMEI terlebih dahulu. Jadi kalian daftar dulu ya. Nah, pertanyaan kedua yang sering dipertanyakan sama teman-teman adalah nitip beli HP ke teman dari luar negeri. Gimana? Boleh tidak? Jawabannya adalah boleh nitip HP ke teman, tapi kamu jangan lupa bilang ke teman kamu untuk mendaftarkan IMEI-nya saat dia landing di bandara kedatangan internasional agar HP yang sudah dibeli tetap bisa digunakan atau mendapatkan jaringan seluler Indonesia. Jadi ini guys, kalau misalkan kamu titip HP teman kamu dari luar negeri itu bisa, tapi kalau teman kamu pulang dan tiba di bandara internasional itu tetap didaftarkan IMEI-nya agar HP kalian aktif. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah daftar IMEI bisa diwakilkan Kak? Oke, jadi pendaftaran IMEI sebenarnya bisa dilakukan oleh penumpang saat datang atau saat landing di kedatangan bandara internasional. Jika kamu sebagai penumpang dan tidak bisa datang, kalian masih bisa mewakilkan pada pihak lain dengan melampirkan surat kuasa saat melakukan pendaftaran IMEI. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya yang malah sering banget dipertanyakan sama teman-teman adalah nih, ini banyak banget nih yang nanya. Kalau misalkan aku pulang di Indonesia hanya 2-3 minggu. Aku cuti, kira-kira aku perlu daftar IMEI apa enggak? Kalau aku pulang sebentar, kira-kira perlu daftar IMEI apa enggak? Atau mungkin hanya liburan aja di Indonesia beberapa saat, beberapa minggu, perlukah daftar IMEI? Seperti itu. Ini banyak banget yang dipertanyakan sama teman-teman. Jadi kali ini aku mau jawab ya. Nah, oke, yang pertama adalah jika kalian itu pulang ke Indonesia sifatnya sementara, kalian boleh daftar atau tidak. Karena pada dasarnya nanti kalau kalian itu cuti beberapa saat, kalian misalkan udah daftar, next time kalau kamu mau pulang ke Indonesia itu tidak perlu daftar lagi. Atau kalau kamu sementara nggak mau daftar gitu ya, mau daftarnya nanti, itu juga bisa. Jadi kalau teman-teman tinggal sementara di Indonesia, pendaftaran IMEI tidak diperlukan. Untuk HKT yaitu handphone, komputer genggam dan juga tablet yang berasal dari luar negeri dan akan digunakan di Indonesia
Indonesia masih bisa menggunakan SIM card dari negara asal atau menggunakan roaming mode, atau juga bisa menggunakan SIM card Indonesia dengan mendaftarkan di gerai telekomunikasi atau gerai provider. Nah, nanti kalian akan mendapatkan akses selama 90 hari. Nah, lanjut nih, pertanyaan yang sering dipertanyakan adalah, sudah melakukan pendaftaran IMEI, sudah melakukan pembayaran biaya masuk, serta pajak dalam rangka impor, tapi IMEI belum juga terdaftar. Nah, gimana nih Kak? Kenapa nih ya? Gitu kan. Nah, perlu teman-teman ketahui, janji layanan atas pendaftaran IMEI dari Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah 2 kali 24 jam, artinya 2 hari sejak pendaftaran. Nah, jika sudah memenuhi jangka waktu dan ponsel kalian belum bisa digunakan, kalian bisa menghubungi call center. Call center Kemenkominfo melalui seluler telepon ke 159. Nah, kemarin di kolom komentar aku udah banyak banget yang ngejawab hal ini, tapi karena banyak yang tanya, karena banyak yang DM gitu ya, sekalian aku buatin video buat kalian yang udah daftar IMEI, udah bayar pajak, bayar biaya masuk dan sebagainya, tapi juga masih belum terdaftar di Kemenperin gitu ya. Teman-teman bisa aja langsung hubungi ke call center khusus buat IMEI, yaitu 159. Nah, ingat ya. Nah, ini juga nih, baru aja kemarin nih banyak banget yang tanya mengenai pendaftaran IMEI. Sudah isi formulir registrasi IMEI secara online, tapi banyak data yang salah, atau masukkan harga salah, atau masukkan tiket pesawat terbang salah gitu ya, atau masukkan RAM-nya, atau kayak gimana, ngisi data-datanya itu salah. Itu gimana nih? Bisa nggak sih diperbarui? Bisa nggak sih diganti? Seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang ngisi data salah atau salah ngisi data formulir IMEI registrasi kalian, aduh ngomongnya dibolak-balik ya, ngomongnya belibet banget sih. Jangan khawatir. Kalau kalian nanya, apakah bisa diubah? Bisa. Jawabannya bisa. Jadi kalian bisa ubah pendaftaran kalian, tapi ketika kalian sudah landing di Bandara Indonesia atau ketika sudah tiba di Bandara Internasional. Kak, apa nggak bisa kalau kita daftar online? Daftar ulang seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ngisi ulang gitu ya, bisa. Cuma apabila kalian itu yang pertama kalian ngisi, misalkan salah mata uang, atau salah harga, atau salah RAM kalian, merek tipe kalian gitu ya, udah keluar barcode, terus ngisi ulang lagi, itu nanti bakalan ada notifikasi. Kalau kalian ngisi ulang yang kedua kalinya ya, itu bakalan dapat notifikasi atau keterangan kalau data kalian sudah pernah didaftarkan, seperti itu. Nanti akan otomatis kembali ke data awal gitu loh guys. Jadinya tuh yang kedua nggak kesimpan, tetap menggunakan data awal gitu ya. Tadi data yang salah tadi gitu bisa diubah ketika kalian itu tiba di Bandara Internasional di Bea Cukai Bandara. Nanti dibantu oleh petugas. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau ngisinya online keliru, ya ngisinya di Bandara Internasional Indonesia aja. Itu baru bisa. Nah, ketika kalian ngisi data nih ya, udah ngisi data di online, Kak, apakah pajaknya udah ditentukan? Apa kira-kira sekian? Belum. Jadi buat kalian yang ngisi registrasi IMEI secara online gitu ya, pajak kalian itu belum ditentukan guys. Nanti kalau udah tiba di Bandara Internasional, kalian memasuki kantor Bea Cukai Bandara. Nah, kalau sudah melakukan pemeriksaan IMEI, pemeriksaan Bea Cukai, bla 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 dan sebagainya, barulah nanti di situ kalian bakal tahu pajak berapa yang perlu kalian bayar, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nanya, banyak banget sih yang nanya mengenai pembayaran pajak itu berapa. Nah, di sini kita juga nggak bisa menentukan berapa yang harus kita bayar gitu. Karena kita hanya mengangan-angan kurang lebih hampir sama aja. Tapi nanti ketika di Bandara Internasional itu dihitung ulang gitu loh guys. Kalau mereka udah melakukan pemeriksaan, barulah bisa menentukan berapa pajak yang kalian bayar. Karena dilihat cruise-nya itu juga tidak sama. Kita ngeliat cruise hari ini, besok itu udah beda gitu loh. Nah, jadi buat teman-teman yang nanya, harga iPhone bla 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 bla, kira-kira aku bayar pajak berapa? Ini kita juga nggak bisa menentukan seperti ini, tapi cuma bisa ngira-ngira berapa yang perlu kalian bayar. Kira-kira kurang lebihnya hampir sama seperti itu. Nah, oke, jadi itu tadi ya informasi dari aku mengenai IMEI HP dari luar negeri. Udah ada 6 pertanyaan nih yang aku
jawab dari teman-teman yang sering ditanyakan sama teman-teman. Dan apabila ada saran dan kritik atau pertanyaan atau kurang paham, teman-teman boleh aja tulis di kolom komentar atau inbox di Instagram dan Facebook aku ya. Bisa DM langsung di Instagram aku. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat informasi-informasi terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.